Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Malakar kali ini akan membagikan hasil dari webinar yang diselenggarakan oleh Akpid Graha Husada Sampang dengan tema optimalisasi tumbuh kembang bayi dan balita dengan baby spa di era new normal. Untuk part pertama, materi akan disampaikan oleh Ibu Desi Hidayati Fajrin SST Amkes. Untuk selengkapnya langsung saja kita simak penjelasan beliau. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang stimulasi tumbuh kembang bayi dan balita. Baik, jika kita berbicara tentang tumbuh kembang, maka kita berbicara tentang masa depan suatu bangsa. Nah, kenapa demikian? Karena masa depan suatu bangsa dapat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Nah, individu yang berkualitas itu, individu yang dapat memproses informasi dengan cepat, individu yang dapat mengambil keputusan secara tepat, dan individu yang memiliki kreativitas tinggi adalah individu yang telah melewati 1000 hari pertama kehidupannya dengan optimal. Untuk itu, Bapak Ibu, 1000 hari pertama kehidupan ini membutuhkan perhatian khusus dari kita. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh lagi, kita harus tahu nih, objek pembahasan kita hari ini itu siapa? Yaitu bayi dan balita. Siapa sih bayi, siapa sih balita, gitu ya. Jadi menurut Permenkes nomor 25 tahun 2014, ini tentang upaya kesehatan anak, dan Permenkes nomor 66 tahun 2014 tentang pemantauan tumbuh kembang dan gangguan tumbuh kembang. Bayi yang disebut dengan bayi adalah anak mulai umur 0 tahun begitu sampai dengan 11 bulan. Dan yang disebut dengan balita adalah anak umur 12 bulan sampai dengan 59 bulan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan, itu disebut dengan anak. Nah, kita sudah berkenalan dengan objek kita, sekarang kita masuk pada tumbuh dan pertumbuhan. Apa sih tumbuh itu? Apa sih pertumbuhan? Nah, pertumbuhan adalah proses perubahan fisik yang terjadi pada individu meliputi penambahan berat badan, penambahan tinggi badan, penambahan lingkar kepala, itu sejalan dengan usianya. Nah, penambahan berat badan ini di Indonesia dapat diukur dengan gram atau kilogram begitu, dan penambahan tinggi dan lingkar kepala dengan sentimeter atau meter. Kembang atau yang disebut dengan perkembangan. Secara garis besar, perkembangan itu merupakan bertambahnya fungsi dan kemampuan anak. Meliputi apa saja? Yang pertama, kemampuan sensorisnya. Dia dapat mendengar terlebih dahulu, kemudian melihat, kemudian meraba, merasakan, kemudian indera penciuman. Nah, meliputi yang kedua apa? Yaitu gerakan. Yang pertama adalah gerak kasar. Gerak kasar di sini seperti menggerakkan tangan begitu ya. Kemudian gerak halus menggerakkan jari-jarinya, dan gerak kompleks antara gerak kasar dan gerak halus. Yang ketiga yaitu komunikasi interaktif. Anak akan tersenyum, menangis, dan kemudian nanti akan bisa berbicara. Yang keempat, kognitif, ini anak dapat mengenal, kemudian dia membandingkan, dan dia mengingat, kemudian dia dapat memecahkan masalah. Demikian juga dengan sosial kemandirian, kreativitas, dan moral spiritual. Ini lantas, kenapa tumbuh kembang menjadi penting? Toh nanti, misalkan ya, anggapan Bapak Ibu, toh anak saya juga akan bisa berjalan sendiri, bisa makan sendiri. Nah, jadi kualitas generasi penerus bangsa ini tergantung dari tumbuh kembang anak, terutama balita. Ini berhubungan dengan perkembangan otaknya, begitu. Jadi periode pertumbuhan otak manusia yang paling cepat dimulai pada trimester ketiga kehamilan dan terus akan berlangsung hingga tahun kedua setelah lahir. Mari kita simak di grafik ini, Bapak Ibu. Ya, di grafik ini tertera ya, bahwa pertumbuhan otak yang akan melejit itu dia ketika di trimester ketiga kehamilan hingga pada di 2 tahun pertama kehidupannya setelah dilahirkan. Nah, ini pertumbuhan otaknya sangat melejit. Setelah 2 tahun tetap ada kenaikan tapi kurang drastis begitu.
Kenaikannya hanya sedikit saja kalau setelah 2 tahun. Untuk itu, 2 tahun ini Bapak Ibu, periode ini yang disebut dengan periode kritis, di mana kita perlu untuk optimal dalam pemberian nutrisi, dalam pemberian stimulasi ini kita perlu optimal. Kenapa juga disebut kritis? Karena jika terjadi masalah pada 2 tahun ini, pada periode kritis ini, maka akan sukar sekali untuk diperbaiki. Seperti itu. Nah, yang kedua, kenapa tumbuh kembang ini penting? Yang kedua, karena penyimpangan tumbuh kembang harus dideteksi, ditemukan sejak dini, Bapak Ibu, terutama sebelum berumur 3 tahun. Supaya apa? Supaya dapat segera diintervensi atau diperbaiki. Nah, masalahnya, jika penyimpangan tumbuh kembang ini terlambat kita deteksi, Bapak Ibu, nah, maka akan muncullah yang ketiga ini. Bila deteksi terlambat, maka penanganan juga akan terlambat. Penyimpangan akan sukar diperbaiki. Oleh karena itu, perlu adanya deteksi sejak sedini mungkin. Nah, ada tiga faktor yang amat sekali mempengaruhi tumbuh kembang bayi dan balita, yaitu yang pertama adalah genetik. Yang kita tahu bahwa genetik ini merupakan faktor bawaan dari orang tua, faktor keturunan. Nah, ini tidak bisa dirubah seperti itu ya. Tapi di balik faktor genetik ini ada yang namanya epigenetik. Nah, epigenetik ini merupakan materi genetik tidak berubah, materi genetiknya, gennya tidak berubah, namun ekspresinya ini dapat diaktifkan atau tidak, ini tergantung dari lingkungan dan nutrisi. Saya berikan contoh. Misalkan anak A lahir dari orang tua yang cerdas. Nah, dia akan mewarisi gen-gen kecerdasan dari orang tua tersebut. Namun, jika anak A ini tidak distimulasi dengan baik, tidak diberikan nutrisi dengan tepat, nah gen-gen kecerdasan itu tidak akan aktif, gitu. Ekspresinya tidak akan aktif. Gitu. Seperti itu. Yang kedua adalah nutrisi. Nah, kalau kita berbicara tentang nutrisi ini, kita berbicara tentang spektrum yang luas. Di nutrisi sendiri itu ada ASI eksklusif, MPASI setelah 6 bulan, kemudian makanan seimbang. Nah, yang ketiga adalah lingkungan. Di lingkungan ini adalah kita salah satunya merupakan stimulasi. Begitu ya. Nah, stimulasi ini merupakan kegiatan pemberian pengalaman sensoris kepada anak. Pengalaman sensoris ini ditangkap indera anak untuk memperbanyak sinap di dalam otak yang akan membentuk tatanan sirkuit otak anak. Begitu. Lantas apa ini sinap ini? Gitu ya. Jadi sinap ini adalah hubungan antara neuron secara fungsional. Nah, pembentukan sinap itu sendiri ini disebut dengan sinaptogenesis. Semakin banyak sinap yang terbentuk di otak anak, maka informasi yang akan dia cerna, informasi yang akan dia proses itu lebih banyak. Nah, ini akan berhubungan dengan kecerdasan anak itu sendiri. Oke, ada penelitian yang dilakukan oleh Bures itu pada tahun 1988. Bures menyatakan bahwa otak yang tumbuh di dalam lingkungan kaya akan stimulus, dia akan memiliki korteks neuron yang lebih tebal, inti sel neuron yang lebih besar, kemudian memiliki sel glia yang lebih banyak, serta mempunyai dendrisit yang lebih besar, sehingga memungkinkan terbentuknya sinap yang lebih banyak. Nah, ini dapat diketahui dari gambar di sini. Ketika bayi baru lahir, belum banyak sinap yang terbentuk begitu. Namun ketika dia sudah cukup nutrisi, cukup stimulasi, kasih sayang, ini akan terbentuk sinapnya banyak. Kemudian korteksnya juga akan tebal, sel neuronnya intinya itu lebih besar. Dibandingkan dengan yang sebelah paling kanan ini, ketika dia kurang nutrisi, kurang kasih sayang, dan kurang stimulasi, ini akan lebih jarang begitu ya, kurang padat sinapnya. Nah, kemudian kapan sih waktu yang tepat untuk kita memberikan stimulasi? Begitu, kapan? Nah, jadi stimulasi itu Bapak Ibu dapat kita lakukan setiap saat dalam suasana yang menyenangkan. Kapan saja setiap saat itu. Bisa saja ketika anak akan mandi, ketika makan, mau tidur, saat bermain. Nah, setiap saat kita bisa lakukan stimulasi atau rangsangan ini. Lalu siapa yang melakukan?
Yang melakukannya adalah keluarga, terutama ayah dan ibu. Nah, bagaimana stimulasi yang baik, yang tepat untuk anak saya gitu ya. Nah, stimulasi dan pemantauan tumbuh kembang semuanya sudah lengkap ada di buku KIA. Buku ini adalah buku wajibnya bidan. Semua bidan perlu tahu buku ini. Namun sayangnya Bapak Ibu ya, ketika tenaga kesehatan mendapatkan misalkan pasien datang langsung ditanyakan buku KIA-nya mana, begitu ya. Sudah bagus itu, benar. Kemudian dilakukan timbang, dilakukan pengukuran tinggi badan, ditulis di situ hasilnya, kemudian dikasihkan. Jangan lupa ya bawa lagi bulan depan ketika periksa. Nah itu di situ yang salah. Harusnya kita memberitahu apa sih isi dari buku KIA ini, padahal isi buku KIA ini sangat-sangat penting. Jadi ini merupakan buku wajib bidan ya, sudah harus di luar kepala bidan tentang buku KIA ini. Nah, di dalam buku KIA ini tertera berbagai macam stimulasi sesuai dengan tools perkembangan anak. Saya beri contoh, ketika anak usia 0-3 bulan. Nah, ini ada di buku KIA terbaru ya, 2019, ada di halaman 51. Di sebelah kiri saya ini merupakan instrumen stimulasi anak usia 0-3 bulan. Contohnya sering memeluk dan menimbang bayi dengan penuh kasih, menimbang bayi penuh kasih sayang, gantung benda berwarna cerah yang bergerak dan bisa dilihat bayi. Nah, ini seterusnya. Ini merupakan contoh stimulasinya. Kemudian pemantauannya di mana? Ini dia pemantauannya yang ada kotaknya sebelah sini. Pemantauannya ini diisi Bapak Ibu ya, diisi. Seperti contohnya pada umur 1 bulan, apakah anak ini dapat menatap ke ibu? Kalau dia menatap, dicentang di sini. Kemudian mengeluarkan suara oh gitu. Kalau dia bisa dicentang berarti di sini. Nah, siapa yang mengisi ini? Yang mengisi adalah orang tua atau ibu atau ayah yang melakukan stimulasi, yang selalu berinteraksi sama bayi ini. Begitu. Terus dilakukan sampai usia 3 bulan pada instrumen yang ini. Jangan lupa Bapak Ibu harus diperhatikan di kotak warna hijau ini. Lakukan rangsangan atau stimulasi setiap saat dalam suasana yang menyenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika pada usia 3 bulan bayi belum bisa melakukan minimal salah satu hal di atas, bawa bayi ke dokter atau ke bidan atau ke perawat. Nah, yang ketiga, bawa anak 3 bulan sampai 2 tahun setiap 3 bulan ke fasilitas untuk mendapatkan pelayanan SDI BPK. Ya, itu perlu diperhatikan. Jika anak pada usia 3 bulan ada yang belum kecentang, nah segera bawa ke tenaga kesehatan. Contoh yang kedua, ini stimulasi pada bayi dan balita usia 3-6 bulan. Ya, ini stimulasinya sering telungkupkan bayi, gerakan benda ke kiri dan ke kanan di depan matanya, perdengarkan berbagai bunyi-bunyian. Nah, ini ada semua lengkap di buku KIA. Lalu di sini instrumen untuk pemantauannya berbalik dari telungkup ke telentang, kalau sudah bisa langsung dicentang, mempertahankan posisi kepala tetap tegak, kalau sudah bisa langsung dicentang, begitu ya. Jangan lupa diperhatikan kolom warna hijau ini. Sama-sama yang tadi, lakukan rangsangan atau stimulasi setiap saat. Bedanya di sini, jika pada usia 6 bulan, bayi belum bisa melakukan minimal salah satu hal di atas, bawa bayi ke dokter atau ke bidan atau ke perawat. Kemudian bawa anak 3 bulan sampai 2 tahun setiap 3 bulan sekali ke fasilitas yang untuk mendapatkan SDI BPK. Nah, ini contoh terakhir. Stimulasi pada bayi 6-12 bulan. Ini merupakan instrumen stimulasinya ya, ajari duduk, ajak bermain cilukbah, begitu. Kapan saja, di mana saja, asalkan suasananya menyenangkan. Kemudian pada umur 9 bulan dan umur 12 bulan ini instrumennya perlu diisi. Jangan lupa perhatikan juga ini, kolom yang hijau ini ya, lakukan rangsangan dan stimulasi setiap saat. Kemudian jika pada usia 12 bulan, bayi belum bisa melakukan minimal salah satu hal di atas, maka bawa bayi ke tenaga kesehatan. Oke,
Kalau tadi itu adalah stimulasi dan pemantauannya yang dilakukan oleh orang tua, sekarang ini adalah stimulasi, deteksi, intervensi, dan dini tumbuh kembang yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Ingat ya, yang ini SDI DTK ini dilakukan oleh tenaga kesehatan, bukan orang tua. Ada tiga instrumen di SDI DTK. Yang pertama, ini tentang deteksi dini penyimpangan pertumbuhan. Yang kedua, penyimpangan perkembangan. Dan yang ketiga, penyimpangan perilaku emosional. Ya, pada penyimpangan pertumbuhan, Bapak Ibu, ini juga ada 3 pemeriksaan. Yang pertama, berat badan per tinggi badan. Ini merupakan untuk mengetahui status gizi. Kemudian tinggi badan per usia, ini untuk memeriksa atau mengetahui perawakan anak itu. Kemudian lingkar kepala. Nah, ada beberapa koreksi Bapak Ibu ya, terutama untuk tenaga kesehatan, ada beberapa koreksi. Yang pertama tentang penimbangan berat badan. Jadi Bapak Ibu, penimbangan berat badan yang benar itu tanpa menggunakan pakaian bayinya. Terutama bayi di bawah umur 1 tahun, itu tanpa menggunakan pakaian. Apalagi dia datang dengan popoknya sudah penuh begitu ya, popoknya sudah penuh, terus bajunya tebal, pakai jaket lagi yang tebal. Nah, itu dia akan mengurangi akuratnya timbangan itu. Kemudian timbangan selalu ditera minimal tiap 1 tahun, ya itu harus ya. Kemudian jika menggunakan timbangan mekanik ini timbangan manual ya Bapak Ibu yang berjarum gitu, yang pakai jarum, itu melihatnya harus dari depan. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah koreksi tentang pengukuran tinggi badan dan panjang badan. Yang Bapak Ibu ketahui adalah mengukur panjang badan itu dilakukan anak tidur ya, terlentang ya, dan tinggi badan itu berdiri begitu ya. Nah, mengukur panjang badan ini Bapak Ibu itu dilakukan anak kurang dari 2 tahun. Dan tinggi badan dilakukan pada anak yang lebih dari 2 tahun. Masalahnya, jika ada anak yang sudah lebih dari 2 tahun, tapi tidak memungkinkan diukur tinggi badannya, dia harus diukur panjang badannya, maka hasilnya nanti perlu dikurangi 0,7. 0,7 dari hasilnya itu perlu dikurangi. Baik, selanjutnya tentang pengukuran tinggi badan ini, itu ketika mengukur panjang badan, ini kan anak tidur ya, tidur terlentang, kaki anak ini harus dibuat posisi ekstensi, dipegang oleh tangan kita, jadi biar dia lurus. Nah, itu. Kemudian ketika mengukur tinggi badan, anak berdiri, tumit dan bokong ini harus menyentuh ke tembok. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena sekarang ini seperti yang disampaikan moderator, bahwa stunting, kemudian gizi kurang, ini sangat banyak ya di Indonesia. Maka dari itu mungkin dari adanya pengukuran pemeriksaan yang tepat, itu angkanya akan membaik seperti itu. Oke, kembali ke sini, ke SDI DTK. Yang kedua, instrumen yang kedua itu adalah penyimpangan perkembangan. Ada 3 pemeriksaan. Yang pertama KPSP. KPSP ini adalah kuesioner screening perkembangan. Ini mirip dengan Denver tujuannya, fungsinya untuk mengetahui perkembangan anak. Kemudian ada TDD, tes daya dengar. Ini tes daya dengar bisa dilakukan pada usia 3 bulan. Kemudian tes daya lihat TDL, ini dilakukan pada usia anak 3 tahun. Oke, selanjutnya penyimpangan perilaku emosional, ini ada KMPE, kuesioner masalah perilaku emosional, ini dilakukan pada anak di usia 36 bulan atau 3 tahun begitu ya. Kemudian MCAT, MCAT ini untuk mengetahui autisme, anak ini autisme atau tidak ini pada usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun. Kemudian GPPH, ini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, ini dilakukan pada usia anak 36 bulan. Nah, ini ada beberapa aplikasi tumbuh kembang, Bapak Ibu, yang bisa kita akses kapan saja. SDI DTK pun sudah ada aplikasinya. Dan ini ada Primaku. Primaku ini merupakan produk dari IDAI, sangat direkomendasikan ya. Kemudian ada ADC, ini Ayah Bunda Cerdas, ABC gitu ya, Ayah Bunda Cerdas.
Kemudian ada Apikuan dan ada Ojo Stunting. Ini merupakan semua aplikasi ini akan membantu kita, apalagi di tengah pandemi seperti ini ya. Nah, ketika kita memberikan stimulasi Bapak Ibu, itu tidak semerta-merta langsung diberikan, asal diberikan tidak. Ada beberapa prinsip dasar yang harus kita penuhi, harus kita ikuti dalam memberikan stimulasi. Yang pertama apa? Yang pertama dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Sentuhan kita, tatapan mata kita, rasa sayang kita itu akan tersampaikan sepenuhnya ke bayi. Jadi jangan saat kita bad mood terus kita melakukan stimulasinya begitu saja, jangan ya. Kemudian yang kedua, selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik. Seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa bayi dan balita ini atau anak gitu ya, anak ini merupakan mesin fotokopi tercanggih di dunia. Jadi anak ini dapat meniru apa saja yang terjadi di entah itu perilaku orang tua, entah itu perilaku sekitar. Oleh karena itu kita harus memaksimalkan perilaku yang baik, mengajarkan perilaku yang baik sejak sedini mungkin. Yang ketiga, sesuai dengan kelompok umur. Tadi sudah dibahas ya, ada beberapa tools di sana untuk perkembangannya. Jadi instrumen untuk anak 0 sampai 3 bulan tidak digunakan untuk anak yang 1 tahun. Begitupun demikian, anak yang 1 tahun tidak diperkenankan digunakan untuk anak yang 0 sampai 3 bulan. Itu harus sesuai dengan umur. Yang keempat, tanpa paksaan dan tanpa hukuman. Jika anak ini belum siap, anak ini menangis, anak ini rewel, itu kita tenangkan dulu, tunggu dulu anak ini untuk siap, kita lakukan stimulasi dalam suasana yang menyenangkan. Yang kelima, bertahap dan berkelanjutan sesuai umur terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak. Ada 4 aspek ya, kemampuan dasar anak itu. Yang pertama gerak kasar dulu, kemudian gerak halus, kemampuan untuk berbicara dan berbahasa, dan yang keempat itu adalah kemandirian, seperti itu. Kemudian yang nomor 6, gunakan alat bantu atau permainan yang sederhana, aman, dan ada di sekitar kita. Yang ketujuh, berikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan. Tidak dibedakan ya Ibu Bapak ya, untuk pemberian stimulasinya anak perempuan dan laki-laki sama. Kemudian diberi pujian ataupun hadiah atas keberhasilannya. Nah, lalu apa hubungannya nih dengan baby spa ini? Apa hubungannya stimulasi dengan baby spa? Jadi Bapak Ibu, stimulasi baby spa ini hadir sebagai solusi, pilihan stimulasi tumbuh kembang yang memiliki banyak sekali manfaat untuk bayi dan balita kita. Apa saja sih manfaatnya? Kemudian apa sih sebenarnya ini baby spa ini? Jadi baby spa itu secara harfiah, arti dari baby spa adalah pengobatan atau perawatan dengan menggunakan air sebagai media. Nah, selanjutnya pengertiannya, bagaimana itu baby spa, semua nanti akan dijelaskan oleh pemateri kedua kita. Di sini saya akan menyinggung sedikit tentang manfaatnya ya, manfaat dari baby spa itu yang pertama, dia dapat mengaktifkan hormon-hormon terutama oksitosin, ini untuk membuat anak lebih bahagia, lebih rileks gitu ya. Kemudian yang kedua, dia meningkatkan kecerdasan. Ini berhubungan dengan sinaps tadi. Kemudian yang ketiga, ini mengubah gelombang otak. Jadi dia meningkatkan gelombang alfa, kemudian dia menekan gelombang beta. Yang keempat, ini meningkatkan pertumbuhan. Kemudian yang kelima, manfaat dari baby spa, meningkatkan penyerapan makanan. Yang keenam, meningkatkan berat badan. Ini terutama pada baby massage ya Ibu Bapak. Tekanan yang ringan ini dapat menurunkan stres dan meningkatkan kualitas tidur bayi balita. Kemudian pijat tekanan sedang ini dapat meningkatkan berat badan. Yang ketujuh, nah ini yang penting ya, apalagi saat ini sedang pandemi ya di sini ya. Yang ketujuh, meningkatkan daya tahan tubuh. Ini aktivitas neurotransmitter serotonin. Begitu kira-kira manfaat baby spa. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada